Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sucihandayani, NPM A1L081021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah perilaku organisasi tentang dasar-dasar struktur organisasi. Nah, apa sih itu struktur organisasi? Nah, struktur organisasi itu menjelaskan bagaimana tugas formal atau kerja itu akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, ada 6 elemen penting yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, yang kedua departementasi, yang ketiga itu rantai perintah, yang keempat rentang kendali, yang kelima sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam itu formalisasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja, yaitu menggambarkan sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi itu dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Nah, divisi tenaga kerjanya yaitu satu, cara efisien untuk memanfaatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan. Yang ketiga, lebih sedikit waktu yang digunakan untuk merubah tugas. Yang keempat, pelatihan spesialisasi pekerjaan lebih efisien. Dan yang kelima itu mengizinkan penggunaan peralatan khusus. Nah, spesialisasi pekerjaan ini dapat meningkatkan produktivitas yang terus-menerus yang dapat menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah departementasi. Nah, itu proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan itu. Yaitu fungsi pengelompokan berdasarkan pertama fungsi, yaitu fungsi yang dilaksanakan. Seorang manajer pabrik akan mengatur pabriknya dengan memisahkan spesialis teknik, akunting, personalia, produksi, dan pembelian menjadi bagian-bagian yang sama. Nah, keuntungan utama dari jenis pengelompokan ini yaitu meningkatnya efisiensi dengan menempatkan spesialis secara bersama-sama. Yang kedua yaitu produk jenis produk yang diproduksi oleh organisasi itu. Keuntungan utama dari jenis pengelompokan ini adalah meningkatnya tanggung jawab terhadap kinerja produk karena semua kegiatan yang berkaitan dengan produk khusus berada di bawah pimpinan seorang manajer tunggal. Nah, yang tiga itu geografi atau wilayah, contohnya divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yang keempat itu proses, dan yang kelima adalah pelanggan, yaitu menggunakan jenis pelanggan yang dicari organisasi, misalnya pedagang melayani eceran, perdagangan besar, dan pelanggan pemerintah. Nah, adapun elemen yang ketiga yaitu rantai perintah. Nah, merupakan garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa akan melapor kepada siapa. Yang keempat yaitu rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang manajer dengan menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Nah, rentang manajer yang lebih luas meningkatkan efisiensi organisasi itu. Nah, adapun kekurangan rentang kendali yang kecil yaitu pertama, rentang kendali yang kecil mahal karena menambah tingkat manajemen. Yang kedua, membuat komunikasi vertikal dalam organisasi itu tersebut menjadi lebih rumit. Yang ketiga itu mendorong pengawasan yang sangat kecil dan mengurangi otonomi karyawan. Nah, yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Nah, sedangkan desentralisasi yaitu sejauh mana pengambilan keputusan tersebar di seluruh organisasi. Jadi konsep ini hanya mengakui kewenangan formal, yaitu hak yang melekat pada kedudukan seseorang. Biasanya jika manajer puncak membuat keputusan organisasi yang penting tanpa atau enggan sedikit masukan dari bawahannya, maka organisasi tersebut merupakan organisasi tersentralisasi. Nah, apabila makin banyak bawahan yang memberikan kewenangan untuk membuat keputusan, maka semakin desentralisasi organisasi tersebut.
Nah, organisasi yang tersentralisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Pada organisasi desentralisasi ini, upaya pemecahan masalah dapat diambil dengan cepat, lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka karena dari mereka yang membuat keputusan dan mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka. Nah, yang keenam yaitu formalisasi. Itu sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi. Nah, jika suatu pekerjaan sangat terformalisasikan, pekerjaan tersebut memiliki sedikit kewenangan dalam menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya dilakukan. Nah, tingkat formalisasi ini ada dua, yaitu formalisasi tinggi dan formalisasi rendah. Nah, formalisasi tinggi itu kebijaksanaan pekerjaan minimum tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu. Banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti. Nah, sedangkan formalisasi rendah, perilaku kerja tidak terprogram, karyawan memiliki kebebasan untuk menjalankan kewenangan dalam pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya yaitu desain organisasi yang umum. Tadi kan kita sudah menjelaskan apa sih itu struktur organisasi. Nah, yang B itu desain organisasi yang umum. Terbagi menjadi 3, yaitu struktur yang sederhana, kedua birokrasi, ketiga struktur matriks. Nah, kita akan membahas mengenai struktur sederhana. Struktur sederhana yaitu merupakan sebuah struktur yang ditandai dengan memiliki tingkat dan departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat pada satu orang, dan formalisasi yang rendah. Struktur ini secara luas dipraktikkan dalam usaha kecil di mana manajer sekaligus merupakan pemilik usaha tersebut. Manajer merupakan pemilik usaha dan juga penjualnya juga pemilik usaha tersebut. Nah, yang kedua yaitu birokrasi. Nah, birokrasi ini dicirikan dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan dalam berbagai departemen fungsional. Nah, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai perintah. Nah, adapun penilaian organisasi dalam birokrasi ini yaitu pertama kekuatan, skala ekonomi fungsional, minimum duplikasi personil dan peralatan, komunikasi yang ditingkatkan, dan pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua itu kelemahannya, spesialis menciptakan konflik-konflik pada subunit. Nah, perhatian obsesif terhadap aturan dan regulasi, kurangnya kebebasan karyawan dalam menangani masalah. Yang ketiga adalah struktur matriks. Struktur yang menciptakan garis otoritas ganda yang menggabungkan fungsional dan produk departementalisasi. Nah, elemen kunci pada struktur matriks ini yaitu mendapatkan keuntungan dari departementalisasi fungsional dan produk sambil menghindari kelemahan mereka. Yang kedua itu memfasilitasi koordinasi aktivitas yang kompleks dan saling bergantung. Yang ketiga itu melanggar konsep kesatuan perintah. Nah, yang C adalah pilihan baru. Nah, pilihan baru ini terdapat dua, yaitu organisasi maya atau visual dan organisasi tanpa batas. Yang pertama, organisasi maya. Organisasi maya merupakan suatu organisasi inti yang kecil mengalihdayakan fungsi bisnis utamanya. Nah, organisasi ini sangat terpusat dengan sedikit atau tanpa departementalisasi. Organisasi ini memberikan fleksibilitas maksimum yang berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan organisasi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, organisasi ini mengurangi kendali atas bagian-bagian penting dalam bisnis. Nah, organisasi tanpa batas yaitu sebuah organisasi yang berusaha untuk menghilangkan rantai perintah, memiliki rentang kendali yang terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya yaitu D, 4 alasan struktur itu berbeda. Nah, mengapa sih struktur dalam organisasi itu berbeda? Ya, alasannya ada 4. Yang pertama yaitu
Strategi. Nah, kerangka strategi paling terkini memfokuskan kepada 3 dimensi, yaitu strategi inovasi, minimalisasi biaya, dan peniruan atau imitasi. Nah, strategi inovasi ini merupakan suatu strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Nah, strategi ini merupakan struktur organik terbaik. Yang kedua itu strategi minimal biaya, yaitu sebuah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran atau untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu. Dan pemotongan harga. Strategi ini merupakan model mekanik terbaik. Yang ketiga yaitu struktur peniruan atau imitasi. Nah, sebuah struktur yang mencoba untuk masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru yang hanya setelah kelayakan dari produk itu terbukti. Nah, ini merupakan strategi campuran dari yang di atas tadi, yaitu strategi inovasi dan minimalisasi biaya. Alasan yang kedua itu ukuran organisasi. Saat organisasi itu menjadi tumbuh atau menjadi lebih besar, mereka akan lebih menjadi mekanis, yaitu memiliki struktur yang lebih terspesialisasi dan mempunyai lebih banyak peraturan daripada organisasi kecil. Yang ketiga, alasannya itu teknologi, yaitu merujuk pada bagaimana sebuah organisasi itu mentransfer masukan atau input menjadi output atau pengeluarannya. Semakin rutin kegiatannya, maka semakin mekanistik struktur dalam formalisasinya yang lebih besar. Alasan yang keempat itu lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. 3 dimensi utama dalam ini yaitu pertama kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas. Nah, struktur organisasi dan tingkah perilaku pekerja atau cara berperilaku karyawan. Yang pertama, tidak dapat digeneralisasikan karena perbedaan individu. Jadi tidak bisa disamakan kepada semua individu karena adanya perbedaan individu dalam karyawan. Tidak setiap orang memiliki kebebasan dan fleksibilitas struktur organik. Yang kedua yaitu temuan penelitian. Yang pertama itu spesialisasi kerja berkontribusi pada produktivitas karyawan lebih tinggi tetapi mengurangi kepuasan karyawan itu dalam bekerja. Yang kedua, manfaat spesialisasi telah menurun dengan cepat karena karyawan mencari lebih banyak pekerjaan yang secara instruksi bermanfaat. Yang ketiga itu pengaruh tentang kendali terhadap kinerja karyawan yang bergantung pada perbedaan dan kemampuan individu, struktur tugas, dan faktor organisasi lainnya. Yang ketiga itu pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi terdesentralisasi berhubung positif dengan kepuasan kerja. Nah, dan yang ketiga itu orang mencari dan bertahan di suatu organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.